Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, lagi apa kalian? Suramadu. Hampir semua warga Indonesia pasti tahu dengan jembatan Suramadu. Jembatan Suramadu merupakan jembatan terpanjang di Indonesia sampai saat ini. Jembatan ini memiliki panjang sekitar 5.438 meter, yang seperti namanya Jembatan Suramadu, berarti jembatan ini menghubungkan antara Surabaya dan Madura dengan menyeberangi Selat Madura. Jembatan Suramadu memakan waktu 6 tahun pembangunan, di mana pembuatan Jembatan Suramadu sendiri dimulai dari tahun 2003 sampai tahun 2009. Dan untuk membangun jembatan terpanjang di Indonesia ini pastinya memakan dana yang tidak sedikit, dan diperkirakan dana yang dihabiskan untuk membuat Jembatan Suramadu ini mencapai 4,5 triliun rupiah. Kita dengar ratusan juta aja udah banyak banget kayaknya ya, apalagi 4,5 triliun ya kan. Itu duit sebanyak apa? Dalam pembangunan jembatan ini setidaknya memerlukan 50.000 ton baja, 450.000 ton beton, dan juga memerlukan pekerja lebih dari 10.000 pekerja dari Indonesia ataupun dari luar negeri. Walaupun memiliki dana dan pekerja yang cukup, ternyata dengan semua itu nggak cukup untuk membangun jembatan ini berjalan lancar. Karena apa? Ya, seperti yang orang Indonesia tahu, di setiap pembangunan yang besar pasti ada hal mistis yang terselip di antaranya. Ada aja yang menghambat pekerjaan para pekerja. Dan gimana cerita selengkapnya? Buat kalian yang penasaran sama cerita ini, kalian bisa ikuti cerita ini sampai selesai, oke? Dilansir dari berbagai sudut informasi, pembangunan jembatan Suramadu tentunya banyak banget diselimuti oleh kejadian yang di luar naila, tidak masuk aila, di luar akal, di luar nalar, dan kalau dipikir secara logika tuh otak kita bisa jebot. Contohnya saat penanaman paku bumi di Desa Tambakudi di Bentang, Madura. Pasalnya paku bumi selalu gagal dipasang tanpa penyebab yang jelas. Dan sepertinya konsultan dan petinggi proyek ini tuh udah paham apa yang sedang terjadi. Setelah itu mereka pun melakukan beberapa ritual untuk menetralisir hal-hal ganjil yang ada di situ. Dan setelah ritual dilakukan, anehnya penanaman paku bumi pun berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun. Jadi di wilayah situ ada beberapa pantangan yang harus dipatuhi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, yaitu dilarang mengatakan hal-hal aneh atau hal-hal yang kemungkinan buruk akan terjadi pada diri kita. Karena apa? Karena hal ini bisa saja kenyataan terjadi. Ada info, menurut salah satu sumber berita yang aku baca, ada satu konsultan asing dan juga satu insinyur dari Bandung yang pada saat itu melakukan patroli dari jalur laut menggunakan suatu kapal. Setelah beberapa saat ditunggu-tunggu kok mereka nggak balik-balik. Jadi pencarian pun dilakukan secara besar-besaran dan kurang lebih 10 jam kemudian mereka berdua ditemukan. Dan anehnya mereka berdua ini ditemukan di suatu pulau yang jauh dari konstruksi jembatan tersebut. Mereka ditemukan di suatu pulau di Probolinggo yang saat ditanya mereka menceritakan semua apa yang terjadi saat itu, dan ini menurut aku di luar nalar. Sebelum berangkat, seperti yang aku bilang tadi, mereka sebenarnya udah diperingatkan oleh atasan mereka dan juga kuncen-kuncen yang ada di situ. Kalau apa? Kalau di situ nggak boleh ngomong sembarangan, apalagi hal-hal yang buruk tentang kemungkinan yang akan terjadi pada diri mereka. Jadi, karena mereka nggak percaya dengan hal tahayul seperti itu, mereka pun nggak mengindahkan larangan itu. Konsultan asing yang patroli bersama insinyur itu iseng bilang, ini cuma iseng loh ya, dia bilang, kalau mesin kapal ini mati di tengah laut, apa jadinya kita ya? Mungkin kita bisa habis di lautan. Konsultan itu bilang kayak gitu. Dan benar saja beberapa saat kemudian mesin kapal yang mereka tumpangi mendadak mati total. Bagaimanapun usaha mereka untuk memperbaiki kapal itu ternyata nggak membuahkan hasil. Dan sialnya lagi, ternyata HT yang mereka bawa tidak berfungsi sama sekali. Suatu kebetulan yang sangat kebetulin, kan?
Setelah memperbaiki kapal tapi tidak kunjung sembuh itu kapalnya, mereka ini terombang-ambing di lautan nggak tentu arah sampai mereka terdampar di suatu pulau, yaitu tadi di pulau di Probolinggo. Dan kejadiannya nggak cuma itu aja. Dari beberapa portal berita yang aku baca, ada beberapa pekerja kasar yang meninggal saat konstruksi berjalan. Dan ternyata Indonesia juga banyak merekrut pekerja-pekerja asing yang salah satunya mereka merekrut dari negara Korea. Ada rumor yang mengatakan pekerja Korea yang direkrut untuk pembangunan jembatan Suramadu ini adalah narapidana dari Korea Selatan yang memiliki masa tahanan 15 tahun dan sudah berjalan selama 10 tahun penjara. Jadi pemerintah Korea menjanjikan mereka akan dibebaskan ketika konstruksi jembatan Suramadu sudah selesai. Sekitar 20 orang warga Korea direkrut untuk pembangunan jembatan Suramadu. Dan anehnya di sini, mereka diberi tempat tinggal atau tempat tidur itu di dalam tiang pancang utama jembatan Suramadu. Di dalam tiang pancang utama. Kayak udah nggak ada tempat lain buat tinggal apa gimana sih? Kalau kayak di pembangunan-pembangunan gedung, biasanya itu kan ada tuh gubuk-gubuk kecil di sekitar situ untuk para pekerja tinggal, karena mereka dari jauh-jauh kan biasanya kayak gitu. Dari tempat tinggal aja udah aneh, tapi mungkin karena janji yang dijanjikan oleh pemerintah akan dibebaskan, makanya mereka mau dan sanggup untuk melakukan hal tersebut. Suatu hari, di saat jam istirahat para pekerja Korea ini, mereka istirahat di tiang pancang utama jembatan Suramadu yang pada saat itu dijadikan tempat tinggal untuk mereka. Saat mereka tidur siang, tiba-tiba mereka diguyur bahan cor-coran beton dengan jumlah debit yang sangat banyak sampai mereka tenggelam dan meninggal dunia ke 20 orangnya itu. Dalam arti mereka dicor hidup-hidup untuk tumbal. Konon dikatakan bahwa 20 orang tumbal ini adalah permintaan dari penunggu Selat Sunda yang meminta tumbal 20 orang kalau mau jembatan ini selesai dengan aman. Tapi berita ini juga masih simpang siur. Ada yang bilang kalau berita tumbal 20 orang ini adalah hoax, tapi ada juga yang meyakini bahwa berita ini benar adanya. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Next. Dan setelah diinvestigasi, per data hanya ada 15 orang yang kecelakaan pada saat mengerjakan jembatan Suramadu dan salah satu diantaranya meninggal dunia. Jadi dari 15 korban yang kecelakaan tuh cuma satu yang meninggal kok, nggak sampai 20 orang. Setelah kejadian itu, jembatan Suramadu pun selesai dibuat pada tahun 2009. Kejadian selanjutnya pada tahun 2014, di mana setelah selesai dibangun, jembatan ini tuh banyak banget cerita mistisnya. Di tahun 2014, ada kecelakaan beruntun yang melibatkan 5 kendaraan, diantaranya ada mobil dan juga dump truck. Banyak warga yang mengatakan bahwa kecelakaan itu ada kaitannya dengan hal-hal mistis yang ada di jembatan Suramadu. Karena 3 hari sebelum kecelakaan tersebut terjadi, ada warga yang melihat penampakan. Salah satu warga, sebut saja Pak Yono, beliau mempunyai keistimewaan di mana beliau dapat melihat makhluk tak kasat mata. Beliau bersaksi 3 hari sebelumnya, 3 hari berturut-turut pula beliau melihat ada seorang wanita menggunakan baju putih lusuh, mondar-mandir di daerah pintu masuk tol. Yang awalnya Pak Yono kira wanita itu cuma wanita biasa yang lagi gabut aja gitu, mondar-mandir kayak setrika. Tapi ternyata perkiraan Pak Yono itu salah. Karena setelah didekati, Pak Yono terkejut. Ternyata wanita itu di punggungnya terdapat lubang yang sangat besar dengan darah dan belatung yang sangat banyak di punggungnya. Dan itu membuat Pak Yono kaget dan disimpulkan bahwa wanita itu adalah. Dan tepat 3 hari kemudian di malam Jumat, terjadilah kecelakaan beruntun yang menewaskan 1 orang pengendara mobil MPV berwarna pink yang langsung meninggal dunia di tempat. Mobil MPV berwarna pink tersebut ringsek guys, nggak ada rupanya lagi. Dan di sini ngerinya, tempat kejadian kecelakaan tersebut tepat di mana? Di tempat
wanita yang 3 hari lalu dilihat oleh Pak Yono. Ternyata menurut penuturan warga sekitar, di tempat tersebut dulunya adalah pemakaman yang sangat besar yang terpaksa dipindah untuk membuat pintu tol Suramadu. Makanya nggak heran di situ banyak banget penampakan. Dan juga banyak warga yang bilang kalau di Suramadu itu ada satu ular besar penjaga jembatan tersebut. Dan ada salah satu surau di sana yang sampai sekarang itu nggak dipindah atau nggak direnovasi karena menurut warga di sana ular tersebut berdiam diri di dalam surau tersebut. Begitu. Guys, gimana menurut kalian cerita yang satu ini? Apakah kalian percaya dengan kemistisan yang terjadi? Tapi nggak bisa dipungkiri, aku juga percaya kalau kita pasti hidup berdampingan sama makhluk-makhluk halus. Bukan kucing, kalau menurut aku masuk makhluk halus si kucing. Aku suka ngelus-ngelus kucing. Dan juga dimanapun kalian berada, kalian mau kemanapun harus tetap selalu baca doa. Aku punya satu doa yang selalu diingetin ayang ke aku, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Dengan doa itu, semoga aja kita dilindungi dari mara bahaya di perjalanan, apapun itu yang mengganggu kita di perjalanan. Pokoknya kita selalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menurut keyakinan agama masing-masing supaya dilindungi di perjalanan. Oke guys, kalau kalian suka dengan cerita ini, klik like-nya, jangan lupa kasih ide dan saran-saran apa aja yang harus aku bawakan di video selanjutnya, karena jujur aku nggak tahu apa yang harus aku bahas di video selanjutnya. Jadi buat kalian yang suka dengan hal-hal mistis atau suka dengan cerita mistis kayak gini, kalian bisa subscribe channel ini dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasi biar kalian tahu kalau aku upload video baru. Aku Rizky Elitia undur-undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.